Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam Belajar Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah Idul Fitri. Setelah 30 hari kita berpuasa, tiba saatnya kita meraih kemenangan pada hari yang fitri ini. Telah hadir bersama kita di studio dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Nur Rofiah. Beliau adalah dosen dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Atiyatul Ulia. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Jakarta. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya, kita sudah 30 hari, kurang lebih 30 hari berpuasa, menahan hawa nafsu, kemudian beribadah sebanyak-banyaknya, dan hari ini kita merayakan Idul Fitri. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Idul Fitri itu? Apakah hanya sekedar merayakan kemenangan, boleh makan lagi gitu, atau seperti apa? Baju baru. Baju baru, ya, itu seperti apa? Ya, Idul Fitri sebenarnya secara lafadz ya. Idul Fitri itu memang kembali buka seperti Mbak Fira bilang tadi. Kembali buka artinya tidak puasa lagi. Boleh makan, minum, juga hubungan seksual bagi suami istri di siang hari yang tadinya tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Tetapi karena kita memahami bahwa puasa itu adalah satu momen di mana kita melatih diri ya, menempa diri untuk menjadi pribadi yang bertakwa, karena Allah mewajibkan puasa dan la'allakum tattaqun, maka Idul Fitri biasa difahami di Indonesia dan juga banyak negara adalah kembali ke fitrah. Meskipun sebetulnya secara lafadz tidak begitu arti Idul Fitri, tapi secara esensial menurut saya, secara substansial ya, bisa diarahkan ke sana. Karena kalau selama sebulan itu kita menempa diri, menjaga jarak aman dari kesenangan duniawi itu berhasil, maka kita memang seperti terlahir kembali di bulan Syawal ini. Hanya mungkin yang perlu kita waspadai adalah Idul Fitri itu kan sebetulnya baru memulai. Jadi jangan sampai latihan kita selama sebulan itu yang akan dibuktikan selama 11 bulan lainnya, dan Idul Fitri itu hari pertama pembuktian apakah training kita gitu selama sebulan itu berhasil atau tidak, justru di tanggal 1 Syawal itu. Kalau kita kemudian kembali rapat dengan kesenangan dunia, ya mungkin di hari pertama itu juga kita gagal. Baik, nah ini menarik. Jadi sebetulnya seperti apa sih idealnya kita memaknai kembali ke fitrah itu tadi? Idul Fitri itu sendiri itu kan sebetulnya memang tadi disebutkan terdiri dari dua kata ya, ada dan al-fitr. Jadi kembali yang dia bersifatnya mengulang, itu dilaksanakan setiap tahun. Kemudian fitrah tadi dimaknain oleh fitri dimaknain kepada kembali berbuka, kemudian dimaknai juga bahwa fitri itu kembali kepada kesucian. Pada dasarnya esensi dari Idul Fitri itu adalah bersyukur ya, ungkapan rasa bersyukur karena sudah 1 bulan melewati bisa melaksanakan ibadah puasa. Nah, esensi bersyukur itu kemudian dirayakan. Oleh karena itu maka kenapa dalam perayaan Idul Fitri itu dimulai dengan melaksanakan sholat, kemudian takbir ya. Itu kan biasanya setiap malam Idul Fitri itu kan takbir, gema takbir berkumandang di mana-mana ya. Jadi itu sebetulnya merupakan manifestasi dari rasa bersyukur kita kepada Allah terhadap apa yang sudah kita lampaui dalam 1 bulan Ramadan itu. Oleh karena itu maka kemudian
bentuk dari perayaan itu, nah itu bersyukur itu dengan berbagai macam itu tadi. Nah orang bersyukur itu bisa dalam bentuk kalau kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah tadi dengan memujanya, dengan beribadah, melaksanakan sholatnya, atau kemudian bersyukur dengan sesama kita membagikan zakat fitrah pada hari Idul Fitri itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya itu adalah bentuk dari ungkapan rasa bersyukur terhadap Allah untuk semua yang sudah kita lampaui itu. Gitu. Selama bulan Ramadan gitu ya. Jadi kalau misalnya beli baju baru, ya. Kemudian itu cara, juga sebagai ungkapan, ya. Betul. Dan itu sebetulnya ungkapan kebahagiaan itu kan masing-masing orang atau masing-masing masyarakat itu punya caranya sendiri-sendiri. Nah, kalau pada waktu itu pada masa Nabi Muhammad itu pengungkapan rasa kebahagiaan itu selain dengan melakukan ibadah-ibadah itu misalkan dengan membuat makanan-makanan. Jadi misalkan dalam suatu hadis itu disampaikan bahwa pada saat Idul Fitri, sebetulnya tidak hanya Idul Fitri saja, tapi Al-Idaini, jadi 2 hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha itu salah satu yang dilakukan adalah misalnya membuat makanan yang biasanya itu tidak dilakukan pada hari-hari yang lain. Jadi dalam satu riwayat itu disebutkan kalau hari raya Nabi Muhammad itu membuat makanan dia dari labu gitu dalam satu tempat sehingga kemudian para sahabat itu menyukai makanan itu gitu. Baik. Ya, kita akan lanjutkan. Karena masih banyak yang harus bisa kita kupas dari makna Idul Fitri ini. Pemirsa, tetap di Belajar Islam, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.